Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memulai aktivitas pagi kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa, berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal saleh, dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman dan takwa inilah menjadi satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kariban qudwah dan uswah sana kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita pengikutnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema yang kita bahas adalah seputar tentang parenting, tarbiyah Islamiyah, yaitu menjadi orang tua akhir zaman. Memangnya ada apa dengan akhir zaman gitu? Apa bedanya orang tua zaman dulu dengan orang tua sekarang misalnya? Bapak Ibu menurut Allah, sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi salah satu tanda bahwa makin dekatnya hari kiamat. Jadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai Nabi akhir zaman. Oleh karena itu kita umatnya juga disebut sebagai umat akhir zaman. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Qamar, surat nomor ke-54 ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Yang kita ketahui bahwa salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yaitu dapat membelah bulan. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya, itu menjadi makin pertanda bahwa makin dekatnya akhir zaman. Lalu apa bedanya kemudian kita menjadi orang tua, mendidik anak, yang disebut anak-anak kita adalah anak akhir zaman, yang kita disebut umat akhir zaman. Yang perlu kita ketahui bagaimana fenomena akhir zaman itu atau asyratu sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kalau dulu Bapak Ibu menurut Allah, para salaf mereka meyakini, mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat berdasarkan keimanan mereka kepada Rasulullah. Jadi kalau dulu iman mereka membenarkan semua informasi yang dibawa oleh Rasulullah. Yang informasi itu bentuknya visioner, Pak. Belum terjadi. Ya. Jadi para ulama para salafus saleh dulu mendengar informasi jadi masih baru bisa terbayang.
Misalnya bahwa nanti menjelang hari kiamat itu maraknya kemaksiatan, perzinahan terjadi di mana-mana sampai orang melakukan zina di pinggir-pinggir jalan. Kalau orang dulu masih berpikir, Pak, masih ngebayangin apa iya sampai ada kayak begitu. Nah, lalu kita bedanya hari ini kita justru menjadi saksi. Kita menjadi saksi kebenaran firman Allah dan menjadi saksi kebenaran hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan fenomena akhir zaman. Nah, mari kita lihat apa saja fenomena akhir zaman ini yang kemudian berpengaruh terhadap pola pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la ya'ti zamanun, tidak akan datang suatu masa illal ladzi ba'dahu, kecuali masa sesudahnya syarrum minhu, itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian menemui Rabb kalian. Artinya makin berganti hari, makin berganti bulan, makin berganti tahun, makin dekat datangnya hari kiamat, zaman itu makin buruk, Pak, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Nah, tentu yang menjadi standar keburukan di sini bukan dilihat dari masalah ekonomi, bukan dilihat dari masalah kemajuan teknologi, bukan dilihat dari masalah sains, tapi pertama dilihat dari masalah akidahnya, kemudian dari masalah akhlaknya. Jadi masa sesudah kita, masa-masa yang akan datang itu, masa sesudah Nabi Muhammad SAW, makin hari, makin berganti waktu, makin berganti tahun, itu lebih buruk kondisi akidah, kondisi akhlaknya. Dengan kata lain, merebaknya yang namanya fitnah atau merebak yang namanya keburukan. Ya, merebaknya namanya fitnah, merebaknya keburukan. Yang fitnah itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, paling tidak ada dua fitnah besarnya sebelum nanti finalnya, Pak, yaitu munculnya fitnah akhir zaman yang terbesar, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi secara umum menjelang akhir zaman itu, menjelang hari kiamat datang itu, dua fitnah besar itu, yang pertama apabila melanda orang awamnya disebut dengan fitnah syubhat, ya, yaitu kerancuan. Kalau bahasa orang Bebelan, ora danta, Pak, nggak jelas lagi. Apa yang nggak jelas? Apa yang rancu tentang al-haq dan yang batil, yang benar dan yang salah. Terkadang yang benar itu karena pengikutnya sedikit, suaranya tidak terdengar, maka bisa berubah menjadi kebatilan. Dan kebalikannya, kebatilan itu karena diikuti banyak orang, suaranya keras, maka yang batil bisa berubah menjadi al-haq. Yang menjadi standar ukuran kemudian adalah banyaknya orang yang melakukan. Nauzubillah. Dan yang kedua, apabila melanda orang alimnya disebut namanya fitnah syahwat. Ternyata sulitnya kita hari ini mencari kebenaran, tapi lebih sulit lagi bagaimana kita berpegang teguh terhadap kebenaran itu sesudah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik. Ternyata berpegang terhadap al-haq itu di akhir zaman ini lebih berat lagi daripada kita mencari kebenaran. Sampai-sampai dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran kaqabidi ala jamroh, seperti orang yang menggenggam bara. Ketika dipegang panas, bisa jadi kita tidak kuat, tapi ketika kita dilepas bara itu, maka tentunya lepas pula tali ikatan akidah kita sebagai seorang muslim. Nauzubillah min dzalik. Dan itu fenomenanya sekarang sudah terjadi, Pak. Bagaimana banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan, sehingga kita dibingungkan mana yang benar, mana salah. Misalnya, sudah jelas-jelas saja kasus tentang penjajahan Palestina oleh Israel. Tapi hari ini masih ada coba orang yang mendukung Israel, begitu. Dan yang mendukung itu ngakunya sebagai orang Indonesia. Padahal seharusnya kalau dia menjadi orang Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, harusnya dia lebih pro kepada Palestina, bukan pro kepada Israel. Tapi nyatanya ada juga Pak, yang ngaku warga negara Indonesia, tapi pro-nya kepada Israel. Bukti-buktinya sudah jelas, sudah nyata, terjadi genocide. Bagaimana ketika terjadi gencatan senjata pun masih ratusan orang warga Palestina yang terbunuh, tapi dia masih kemudian mendukung Israel. Dianggapnya Israel melakukan itu sebagai pembelaan diri. Nah, ini kan syubhat, Pak. Ya, apalagi ketika kemudian dia punya kekuasaan, dia punya media, Masya Allah. Nah, itulah fitnah akhir zaman hari. Maka kita lihat anak-anak kita sekarang ya agak sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, agak sulit membedakan karena syubhat itu. Ya, sehingga kalau kemudian nanti kita tidak membekali mereka, ya tentunya naudzubillah ini seperti bom waktu. Ya, bagaimana ke depan anak-anak kita, generasi penerus kita. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan di dalam hadis nomor yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapankah datangnya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya dua-duanya sama-sama dia tahu, Pak. Jadi kalau malaikat yang paling dekat dengan Allah saja nggak tahu kapan pastinya datang hari kiamat, kalau manusia yang paling dekat dengan Allah saja tidak tahu kapan pastinya datangnya hari kiamat, maka sungguh perkara yang luar biasa, perkara yang ajib kalau ada orang hari ini bukan nabi, bukan rasul, dan tentunya juga bukan malaikat, tapi tahu kapan datangnya kiamat, bahkan memastikan. Luar biasa. Ya, dan fitnah itu sudah terjadi, Pak. Misalnya, ya, dulu itu sampai 7% orang Indonesia yang percaya bahwa tanggal 12, bulan 12, jam 12, tahun 2012 kiamat, Pak. Itu yang percaya 7% orang Indonesia. Banyak atau sedikit, Pak? 7% dari 200 juta banyak, Pak. Nah, kondisinya sampai seperti itu. Nah, maka Nabi SAW tidak tahu kapan pastinya, tapi beliau menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Ya, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, ya, yang disebut ummul walad. Ya, jadi sebelum Islam datang, Pak, ya, bahwa perbudakan itu suatu hal yang biasa. Maka ketika Islam datang, bagaimana semangat Islam itu mencoba menghapuskan perbudakan. Nah, salah satu hukum perbudakan itu, karena budak itu disamakan dengan barang, Pak. Jadi kalau kita punya budak, sama kita dengan punya barang. Terserah barang itu mau diapain. Termasuk kalau kita punya budak wanita, maka budak wanita itu halal bagi kita untuk dipergauli. Cuma bedanya nanti, kalau dia hamil, tentunya anaknya ini menjadi anak kita. Maka jangan sampai anaknya nanti menjadi orang merdeka, tapi ibunya budak. Maka harusnya kemudian ibunya dimerdekakan. Tapi kemudian tidak. Maka di sini disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman itu seorang budak wanita melahirkan majikannya. Artinya budak wanita yang digauli oleh tuannya kemudian punya anak, tapi kemudian si budak tersebut tidak dimerdekakan, sehingga anaknya menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka, tapi ibunya menjadi budak. Kemudian syarah atau penjelasan hadis ini, yang dimaksud budak wanita melahirkan majikannya juga bagaimana berapa banyak sekarang orang tua yang diperbudak oleh anak-anaknya. Dengan bahasa lain, anak-anak kita naudzubillah menjadi anak-anak yang durhaka. Dan ternyata ini kemudian menjadi hubungan kausalitas, Pak, sebab akibat. Sebab anak kita durhaka itu utamanya karena orang tuanya lebih dulu durhaka kepada anaknya.
Jadi jangan langsung kita menyalahkan anak kita durhaka. Karena boleh jadi sebelum anak itu durhaka, orang tuanya sudah lebih dulu durhaka kepada anaknya. Bagaimana durhakanya anak apa orang tua kepada anak? Kalau anak durhaka kepada orang tua kita sudah paham. Apalagi di kita ya terkenal legenda maling kundang ya Pak ya, anak yang durhaka. Tapi bagaimana kemudian orang tua yang durhaka? Dalam kajiannya 2 bulan yang lalu kita sudah bahas dan asar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi orang tua yang durhaka kepada anaknya yaitu pertama ketika anak itu tidak dicarikan calon ibu yang baik. Artinya pertama kali seorang ayah mencari calon pendamping tidak dipikirkan bahwa dia bukan hanya menjadi istri tapi bakal menjadi ibu dari anak-anak kita. Sehingga harusnya dalam Islam tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi oleh Nabi SAW disebutkan kriterianya ada 4. Dilihat li jamaliha dari kecantikannya, kemudian limaliha dari hartanya, kemudian linasabiha dari keturunannya, dan yang keempat lidiniha dari dinnya. Dan kata Nabi fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Tapi sekarang orang nyari pendamping, orang nyari perempuan sebagai istri bukan dilihat dari agamanya, bukan dilihat dari keturunannya, tapi dilihat dari apanya Pak? Dilihat dari mukanya, dari tampilannya, dari parasnya. Padahal berapa banyak sekarang yang cantiknya itu polesan Pak, apalagi kalau kenalannya melalui medsos. Maka banyak yang kecele tuh, banyak yang zong. Waktu ketemu cantik, mukanya glowing, giliran ngelihat asli, nah 180 derajat misalnya. Nah jadi itu salah satu bentuk durhakanya orang tua kepada anak. Kemudian tidak memberi dia nama yang baik, karena dalam Islam nama itu adalah al-ismu huwa du'a, nama adalah doa. Tidak diajarkan tentang Al-Quran, tidak diajarkan tentang Islam. Makanya anak-anak sekarang kita lihat banyak yang permisif, serba boleh. Kenapa? Karena kita belajar parentingnya disebutkan tidak boleh berkata tidak katanya kepada anak. Sehingga anak melakukan sesuatu nggak boleh dilarang. Walhasil ya jadi bebas nilai mereka. Jadi tidak bermoral, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi yang disebutkan jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, yaitu fenomena akhir zaman banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Sampai-sampai ada orang yang berseloroh begini Pak. Kalau orang tua kaya, anak jadi bos, ya Pak ya. Tapi kebalikannya, kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu, naudzubillah. Kalau orang tuanya kaya, anaknya dirajakan. Tapi kebalikannya, kalau anak yang kaya, orang tua atau mertua diperlakukan seperti pembantu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, maksudnya orang-orang Arab Badui dulu, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Artinya umat akhir zaman itu lebih memperhatikan materi Pak, lebih memperhatikan fisik daripada spiritual, emosional, dan kemampuan sosialnya. Ya, jadi lebih dilihat lebih memperhatikan apa yang dilihat. Sebagaimana pendidikan kita hari ini juga lebih mengedepankan kognitifnya. Makanya kalau bagi rapot, orang tua itu masih selalu bertanya, anak saya ranking berapa, gitu ya Pak. Anak saya ranking berapa? Padahal sudah sejak lama dari mulai kurikulum berbasis kompetensi sampai KTSP, sampai sekarang kurikulum merdeka, deep learning, itu di rapot itu udah nggak ada lagi Pak ditulis ranking. Karena aslinya anak-anak kita itu juara. Tidak ada anak yang dilahirkan dalam kondisi bodoh. Semua anak itu cerdas. Cuma cerdasnya beda-beda, disebut dengan multiple intelligence. Tapi sampai hari ini, kalau bagi rapot, orang tua masih tetap nanya, Pak Guru, Bu Guru, kalau di ranking kira-kira anak saya ranking berapa?
Jadi lebih dilihat kognitifnya, Pak. Tidak dilihat bagaimana hasil dari pendidikan itu. Ketika anak kita sudah pergi ke masjid, ketika dia mendengar suara azan tiba. Ketika anak-anak kita sudah Masya Allah mencintai Al-Quran, nggak pernah lepas dari Al-Quran, selalu membaca dengan Al-Quran. Sebetulnya itu adalah indikator kesuksesan. Tapi jarang itu dijadikan sebagai sebuah kebanggaan bagi orang tua. Nah, ini fenomenanya. Kemudian yang berikutnya disebutkan inna min asyratis sa'ah, bahwa tanda-tanda datangnya hari kiamat ayurfa ilm, yaitu dengan diangkatnya ilmu, ya, dan wayathbuta al jahlu, kemudian kebodohan yang tampak jelas. Mungkin banyak orang bilang, loh, bukannya sekarang banyak orang cerdas, bukannya sekarang banyak orang pinter. Kalau kita pakai bahasa pinter jadi beda lagi, Pak. Jadi saya pakai pilnya bahasanya cerdas, karena kalau orang Indonesia disebut orang pinter itu biasanya yang bisa apa, Pak? Ya, yang bisa nyembuhin, yang kesurupan dikasih air sembuh, yang sakit dikasih air sembuh. Jadi bahasanya orang cerdas. Bukannya sekarang ini banyak orang cerdas. Nah, kita lihat, Pak, di dalam Islam yang disebut orang alim atau orang cerdas itu, kata Ali bin Abi Thalib, indikator orang alim itu innamal alimu man alima bima amila wa wafaqahu ilmu amalahu. Orang berilmu itu kalau dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Dan kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Itu yang disebut orang alim. Jadi kalau ada orang yang dianggap misalnya dia paham tentang agama, tapi mohon maaf, sholatnya 5 waktu kagak berjamaah di masjid, jauh dari Al-Quran. Kemudian naudzubillah kalau misalnya wanita tidak menutup aurat, maka dia tidak disebut orang alim. Jadi orang alim itu kalau dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Nah itu sinkron, Pak. Jadi amalnya sesuai dengan keilmuannya. Ya. Jadi misalnya contoh, kalau ada orang, ya, predikatnya dokter, ahli kesehatan, tapi hidupnya tidak sehat, masih biasa merokok, biasa tidur begadang, nah berarti tidak disebut orang alim, Pak. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan dan amalnya tidak berdasarkan ilmu. Dan sekarang banyak ini yang disebut, ya, bahwa ayur fa'il, diangkatnya ilmu itu seperti itu, Pak. Belum lagi fenomena hilangnya profesionalisme sekarang. Ya. Di Indonesia nih coba, ya, sampai ada istilah netizen itu. Kalau udah disebut netizen, maka netizen itu menjadi apa? Menjadi ukuran kebenaran. Coba, Pak, ulama sekaliber Ustadz Adi Hidayat aja yang hafal Al-Quran, bahkan sampai tahu detailnya, ya, yang hafal hadis itu bisa dikritik. Yang ngeritik bukan orang cerdas, yang ngeritik bukan orang yang profesional, yang ngeritik bukan orang yang kompeten, tapi yang ngeritik orang awam, Pak. Jadi di medsos itu Masya Allah, orang biasa dia mungkin baca Quran aja masih nyeret. Kalau namanya nyeret tuh yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, ngelihat alif segede kulkas kagak kelihatan sama dia sehingga nggak dibaca matobi. Itu berani, Pak. Ya, berapa banyak orang-orang sekarang itu, ya, guru-guru besar, orang-orang cerdas yang ketika bicara di media itu didebatnya oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, saya bisa berdebat dengan siapapun kecuali berdebat dengan orang bodoh. Nah, sekarang begitu. Ya, diangkatnya ilmu dan kemudian tampak jelasnya kebodohan. Jadi semakin dia bicara, makin jelas bodohnya. Dan ternyata makin banyak kelihatan itu orang-orang yang bodoh. Wabil khusus disebut al-jahlu di sini, yaitu jahil dalam ilmu din, jahil dalam tafaqquh fiddin. Padahal orang yang disebut berilmu dalam Islam itu,
Kriteria ulama saja dalam Islam disebutkan dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi kriteria ulama itu yang paling takut, Pak. Jadi kalau ada orang yang kriterianya disebutnya ulama tapi nggak ada rasa takutnya, malah naudzubillah kuota haji misalnya dikorupsi, kemudian cetakan Al-Quran dikorupsi, berarti bukan disebut ulama karena tidak ada khosyahnya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Kemudian wa yusrabul khamr, ya banyaknya orang yang minum khamr, ya minum khamr itu udah jadi dianggap biasa. Kemudian wa yadhharu zina, kemudian orang melakukan zina secara terang-terangan. Nah ini Pak, tadi saya bilang kalau orang dulu membaca hadis ini, mendengar hadis ini dari Nabi SAW, itu baru sebatas informasi. Yang mereka tuh belum kebayang bagaimana ya. Tapi kalau kita hari ini sudah jadi bukti. Kita sudah menjadi saksi bagaimana sabda Nabi ini, orang yang berzina secara terang-terangan. Ya, bagaimana kita pernah dihebohkan oleh beredarnya video porno artis. Dia melakukan zina, zinanya direkam, kemudian hasil rekamannya diupload di medsos. Maka sekian banyak orang yang melihat, Pak, maka sekian banyak pula dia mendapatkan jariah dosanya. Belum lagi yang namanya zina itu bukan hanya sampai kemudian melakukan hubungan sama istri. Tapi ternyata mata ada zinahnya. Zinanya mata melihat sesuatu yang haram. Telinga ada zinanya. Zinanya telinga dengan mendengarkan sesuatu yang haram. Bahkan seluruh tubuh kita ini ada zinanya. Dan sekarang itu Pak, yang namanya pacaran itu sudah dinormalisasi. Sampai kalau orang tua punya anak sudah SMA kelas 11, bukan yang ditanya bagaimana skillnya, bagaimana kompetensinya. Tapi ditanya, udah punya pacar belum Neng? Udah punya pacar belum Tom? Dan bahkan orang tua tuh merasa bangga kalau punya anak gadis, tiap malam minggu diapelin, yang apel gonta ganti. Kemarin bawa Kawasaki Ninja, hari ini bawa CBR. Bangga orang tua kayak begitu, naudzubillah. Nah ini yang disebut merebaknya zina. Dan ini sudah menjadi fenomena. Bahkan di dalam kajian remaja itu 5 tahun yang lalu saya pernah bilang, saya pernah cerita. Ya, pernah ada kejadian Pak. Satu anak sekolah di SMP negeri di Bekasi ini, itu dia mogok sekolah, nggak mau sekolah. Padahal sudah kelas 9. Waktu itu masih ada UN, udah mau dekat UN, nggak mau sekolah Pak. Kenapa? Gara-gara dapat julukan dari temennya high quality jomblo. Apa Pak? Disebut, lu udah kelas 9, teman-teman lu udah berapa kali gonta-ganti pacar? Iya, dari kelas 7 sampai kelas 9 belum punya pacar. Sehingga dapat julukan high quality jomblo, dibully Pak. Gara-gara gak pacaran, gara-gara gak punya pacar, dibully. Maka akhirnya anak itu mogok sekolah, gak mau ikut UN. Akhirnya beneran, sampai dapat ijazah SMP-nya dengan cara kejar paket Pak. Itu dinormalisasi pacaran itu. Ya. Bahkan anak sekarang itu luar biasa. Ketika saya bilang, kalau berdasarkan hadis Nabi, kalau laki perempuan berkholwat, berdua-duaan, tidak ada mahramnya, maka yang ketiganya setan. Terus dia bilang, Pak, kami kalau pacaran udah kagak berduaan. Pacarannya udah berjamaah Pak. Kalau pacaran berjamaah berarti nggak ada yang jadi apa? Nggak ada setannya dong, nggak ada yang ketiga. Saya bilang, kalau pacaran berjamaah, nggak ada yang ketiganya setan. Karena jamaahnya udah jadi jamaah setan, saya bilang. Dan sekarang udah biasa kejadian begitu, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu 5 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kondisi sekarang lebih buruk lagi. Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ya. Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ya. Ditipu kita. Ketika tahun-tahun itu, pendusta dibenarkan. Jadi orang yang menyebarkan berita hoax,
orang yang biasa bohong, orang yang biasa berdusta, itu dibenarkan. Sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Nah, saya tanya, ini udah kejadian belum, Pak? Udah kejadian belum, Pak? Udah kejadian. Udah berapa tahun? Udah berapa kali ditipu? Nah, jadi pendusta dibenarkan, orang yang jujur, orang yang ngomong benar malah dituduh pendusta. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Udah kejadian belum, Pak? Halo? Udah kejadian, Pak? Berapa banyak? Udah jelas koruptor. Udah jelas koruptor. Ya, Pak. Keluar dari penjara masih dipilih, luar biasa. Ini yang luar biasa yang dipilih apa yang milih, Pak? Yang luar biasa yang milih berarti, Pak. Udah jelas koruptor, udah jadi narapidana korupsi, keluar nyalonin masih dipilih, Sobat. Padahal ya ironisnya di kita nih, mau ngelamar kerja aja ada yang namanya apa, Pak? SKCK, surat keterangan baik dari kepolisian. Tapi anehnya untuk jadi anggota DPR, untuk jadi kepala daerah, nggak ada syarat seperti itu. Koruptor boleh nyalonin lagi. Yang penting punya fulus. Karena kaidahnya kullu syai' bil fulus mulus katanya. Segala sesuatu kalau ada duitnya mulus, naudzubillah. Jadi yang berkhianat justru diberi amanah, dipercaya, dan yang amanah malah dianggap sebagai pengkhianat. Nah, ini menjadi syubhat. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua lebih berat lagi, Pak, mendidik anak-anak kita. Karena kenyataannya begitu. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Ruwaibidah berbicara. Ya, Ruwaibidah berbicara. Ditanya oleh para sahabat, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Kata Nabi, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Bukan profesor, bukan doktor, bukan ahli, tapi karena punya akun YouTube, punya akun IG centang biru, punya banyak followers, ngomong. Dan kemudian karena banyak yang ngikutin, maka jadi viral. Nah, ini udah kejadian kondisi begitu. Maka luar biasa. Tugas kita sebagai orang tua sangat berat sekali sekarang. Pendusta dibenarkan, yang jujur malah tidak dipercaya. Yang bohong, yang tidak amanah malah kita percaya. Nah, yang berkhianat kita percaya, yang amanah malah tidak dipercaya. Ini fenomenanya. Kemudian fenomena berikutnya. Nabi SAW bersabda, la takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi imma'ah. Itu orang yang suka ikut-ikutan. Kalau bahasa sekarangnya FOMO. Ditanya oleh para sahabat, takunu, apa itu imma'ah itu? In ahsanan nas ahsanna. Orang yang imma'ah, orang yang ikut-ikutan itu, jika orang-orang baik, maka kami juga akan berbuat baik. Jadi urusan baik atau buruk, dia tidak punya sikap, nggak punya prinsip, tapi tergantung angin bertiup. Kalau orang-orang jadi baik, dia ikut-ikutan baik. Dan kebalikannya, wa in dzalamu dzalamna. Kalau kebanyakan manusia berbuat zalim, ya sekalian kita juga ikut-ikutan zalim. Nah, ada kejadian belum ini, Pak? Jadi baik dan buruk, orang udah nggak lagi punya prinsip. Karena kita anggap zaman udah edan, kalau kita nggak ikut-ikutan edan, kita kegerus zaman katanya. Inilah yang disebut imma'ah. Ya. Walakin dzinnu anfusakum in ahsanan nas antuhsidu wa in asa'u fala tadhlimu. Akan tetapi mantapkanlah hati kalian. Jika manusia berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zalim. Jadi harusnya pendidikan kita itu melahirkan anak-anak, melahirkan generasi yang punya prinsip.
Dia punya prinsip. Dikala orang-orang korupsi, dia nggak korupsi, bukan malah jadi ikut-ikutan korupsi berjamaah. Tapi kalau sekarang kondisinya begini, makanya apalagi Pak, model pergaulan anak sekarang ada yang disebut circle-circlean. Sehingga untuk dia bisa eksis, untuk dia bisa diterima di kelompoknya, sampai dia rela melakukan apapun. Ya, sampai bahasanya untuk anak itu bisa masuk ke dalam satu geng. Ya, dan biasanya tuh setiap sekolah punya geng Pak, ya, punya geng itu, ya. SMA 1, SMA 2, ada disebut, ada istilahnya tuh, ada circle-circle-nya. Dan untuk masuk itu, Masya Allah, persyaratannya lebih sulit daripada bisa masuk sekolah itu sendiri. Ya. Dan untuk bisa, mereka rela melakukan apapun juga. Makanya pernah viral juga, bagaimana ada anak sekolah itu, beberapa orang yang alasannya kerkom, kerja kelompok, tapi ternyata mereka pesta miras, mabuk-mabukan. Dan ketika ada temennya yang nggak mau ikutan Pak, itu dicekokin Pak, dipegangin tangannya, kakinya kanan kiri, kemudian dicekokin sampai akhirnya dia ikut-ikutan mabuk. Dan luar biasanya itu divideoin. Habis divideoin, diupload Pak, diupload itu. Ya, makanya pernah kejadian. Saya beberapa tahun lalu jadi walas kelas 11. Lagi Ramadan, tahu-tahu ada anak saya itu, anak diri saya yang ditangkap polisi. Kenapa? Karena ketika terjadi perang sarung, itu anak ada di lokasi Pak. Itu anak ada di lokasi, maka diangkut semua, dibawa ke Polres. Meskipun kemudian dibebaskan karena dia tidak terbukti, ya, dia nggak bawa sajam dan nggak terbukti lah. Tapi pokoknya dia diangkutnya, dibawanya karena ada di lokasi. Nah, namanya anak pulang terawih pasti bawa sarung, padahal itu judulnya perang sarung, ya diangkut Pak. Nah, yang jadi masalah ketika lagi di Polres itu ada orang yang memvideokan Pak, yang ngevlog. Itu live vlog sama TikTok. Kemudian dinarasikan, "Hai guys, kalian yang tinggal di wilayah ini ya sering diganggu sama geng curut. Nah, inilah orang-orangnya, anak-anaknya." Disorot mukanya satu-satu. Itu jadi jejak digital Pak. Meskipun tidak terbukti, tapi kalau udah di share ke medsos, itu udah jadi jejak digital. Sampai kapanpun nggak akan hilang. Mau di-delete, mau dihapus sama yang upload, masih tetap ada. Dan sekarang perusahaan, perguruan tinggi negeri, ya, kalau mau nerima mahasiswa, syaratnya dia harusnya mencantumkan alamat email. Kalau udah ketahuan emailnya, maka seluruh jejak digitalnya bakalan kelihatan. Jadi cuma gara-gara itu masa depan anak kita bisa ikut-ikutan rusak. Nah, jadi ini fenomena berikutnya, akhir zaman munculnya generasi-generasi ima'ah. Generasi yang ikut-ikutan. Dia baik gara-gara lingkungannya baik. Dia buruk gara-gara lingkungannya juga buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan buat kita nih orang tua akhir zaman? Nah, yang jadi masalah Pak, ya, banyak orang tua kadung jadi orang tua karena sudah punya anak. Maka dia dipanggil bapak, maka dia dipanggil ibu. Kenapa? Karena punya anak. Tapi masalahnya dia tidak pernah membekali ilmu bagaimana caranya menjadi orang tua, bagaimana caranya menjadi ayah, bagaimana caranya menjadi ibu. Karena memang gak ada sekolahannya Pak. Karena gak ada sekolahannya. Maka harusnya, ya, nah yang jadi keywordnya, kata kuncinya menjadi orang tua akhir zaman itu, pertama memperkuat tauhid, akidah. Dan yang kedua, ikatan hati antara orang tua dan anak. Ikatan hati. Makanya kenapa dalam Islam itu wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini. Disuruh ya menyusui selama 2 tahun, Pak. Itu dalam rangka menjaga ikatan hati antara ibu dan anak. Jadi ketika disusui, itu anak kan dekat sekali dengan jantungnya, Pak, dengan jantung ibu, maka terdapat ikatan hati. Nah, kalau sekarang anak baru lahir udah dikasih susu formula, Pak. Ya. Padahal sekarang penelitiannya udah menyebutkan susu sapi itu baik untuk anak sapi. Susu sapi itu baik, Pak, tapi untuk anak sapi. Kalau untuk anak manusia, ya susu ibunya. Ya. Atau meskipun sekarang ada yang pakai ASI, tapi kemudian tidak langsung kan, tapi kemudian dipompa, terus disimpan, orang tuanya kerja. Jadi ikatan hati antara orang tua dan anak berkurang. Kalau dulu anak nangis digendong, Pak, nangisnya diem. Kalau sekarang anak nangis dikasih HP. Yang penting anak diem, biar orang tuanya bebas melakukan aktivitas. Padahal orang tua dulu nyuci pakai gilesan, ya Pak ya, masak nasi pakai langseng. Ya. Kalau orang tua sekarang semuanya tinggal pencet. Kalau malas pencet juga, ya pencetnya HP. Nggak masak, GoFood. Tapi ketika ada masalah dengan anak, HP jadi. Nah, jadi harusnya ini kata kuncinya. Pertama tauhid, yang kedua ikatan antara orang tua dan anak. Nah, saya pernah cerita di majelis ini. Ya, ada seorang anak jenderal, Pak, ketangkep gara-gara tertuduh sebagai pengedar narkoba. Kalau pengguna masih mending, Pak. Kalau user masih mending. Ini pengedar. Kalau pengedar itu hukumannya jauh lebih besar, bisa hukuman mati. Ya, ternyata, Pak, apa yang jadi masalah? Masalahnya karena ini anak tidak pernah diapresiasi sama orang tua. Sedangkan dia jadi pengedar, itu cuma gara-gara setiap dia berhasil mengedarkan dengan jumlah tertentu, itu sama bosnya, pertama bahunya ditepuk, terus hebat kamu, diapresiasi, ditepuk bahunya, hebat kamu, jadi dia merasa dihargai. Sedangkan orang tuanya nggak pernah melakukan itu. Nah, gara-gara itu, Pak, jadi ikatan hati antara orang tua dan anak. Ya. Saya pernah tanya, ya, anak-anak kita itu lebih sering ngobrol sama bapaknya apa sama ibunya, Pak? Halo, Pak? Anak-anak kita itu sering ngobrolnya, sering curhatnya sama bapaknya atau sama ibunya. Sekarang nggak sama dua-duanya. Curhatnya sama Meta, Pak. Curhatnya sama Gemini. Curhatnya sama AI. Orang saya pernah disaranin sama anak. Saya masuk kelas, muka saya emang agak-agak bete. Terus murid saya nanya, Pak, kenapa Pak? Kok tampangnya suntuk amat? Iya, saya bilang. Kalau Bapak cerita sama, orang cerita sama Bapak jadi gembok, saya bilang. Tapi kalau Bapak curhat sama orang, dia jadi ember. Masa Bapak dicerita-ceritain ke orang? Dia bilang, makanya Pak, jangan curhat sama orang. Nah, saya tanya, lah terus curhatnya sama siapa? Curhatnya sama Meta, Pak. Anak sekarang tuh, Pak. Jadi udah gak mau lagi ngobrol sama temennya, gak mau. Kalau dulu gak denger bapaknya, gak denger ibunya, dengernya temennya. Kalau sekarang sama Meta, sama ChatGPT. Masya Allah. Ini tantangan akhir zaman. Jadi teknologi memudahkan, tapi juga kemudian menjadi tantangan bagi kita. Nah, maka Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut, ya, orang tua yang meninggalkan di belakang mereka generasi anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, yang sangat kalian khawatirkan terhadapnya. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida.
hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar meskipun kepada anak. Ya, berapa banyak anak jadi pendusta karena orang tuanya sudah lebih dulu ngebohongin. Gara-gara orang tuanya lebih dulu berdusta kepada anaknya. Bapak Ibu hadirin Allah, memang kalau kita baca tafsirnya surat An-Nisa ke-9, misalnya di tafsir Ibnu Katsir, dzurriatan di'afan, lemah di sini yaitu pertama lemah dari segi ekonomi. Karena surat An-Nisa ini kan ya surat yang membahas tentang hukum waris. Ya. Komplit di dalam surat An-Nisa ini pembahasan hukum waris. Ya, ditaruh oleh Allah di dalam surat An-Nisa, artinya wanita. Padahal dulu zaman jahiliyah itu wanita jangankan dapat warisan, Pak. Yang ada wanita itu menjadi barang warisan. Jadi kalau ada seorang suami meninggal, punya istri 10, istrinya itu diwarisi kepada anak-anaknya, coba. Tuh, jahiliyah dulu begitu. Tapi ketika Islam datang, wanita dihormati bahkan mendapatkan warisan. Jadi lemah dulu dari segi ekonomi. Kenapa? Karena orang kalau lemah dari segi ekonomi pasti lemah segala-galanya. Ya, makanya kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, berapa banyak karena kefakiran orang sampai kemudian terseret kepada kekafiran. Naudzubillah. Oleh karena itu, fokus mendidik anak menjadi generasi yang tangguh. Yang pertama, quwwatul iktisad, yaitu kekuatan ekonomi dulu. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, au kama qala Rasulullah, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi fakir. Oleh karena itu Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik, ya, seorang anak yang dari bayi sama orang tuanya sudah diwakafkan kepada Nabi. Anas itu diwakafkan kepada Nabi, tapi sama Nabi Anas diperlakukan seperti anak sendiri. Nah, doanya Nabi kepada Anas sambil dipegang dadanya, Allahumma aktsir malahu, ya Allah banyakin hartanya. Didoain jadi kaya, Pak. Jadi dalam Islam minta kaya itu sunnah, Pak. Tapi saya sering tanya sama ibu-ibu kalau ngaji, Bu, ibu pernah nggak minta jadi orang kaya? Enggak, Ustaz. Kenapa? Malu, nggak enak. Oh, Nabi yang ngajari, Pak. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku sesungguhnya memohon kepadamu al-huda, petunjuk, kemudian takwa, kemudian iffah dan juga kekayaan. Jadi minta kekayaan itu sunnah, Pak. Ya. Jadi berapa banyak orang kaya yang kagak soleh dan lebih banyak lagi orang soleh yang kagak kaya. Jadi coba kita bayangkan kalau bapak-bapak ibu-ibu yang soleh-soleh ini jadi kaya semua kan luar biasa. Maka doa sebagaimana doanya Nabi dan mendoakan kepada Anas. Allahumma aktsir malahu. Ya Allah banyakin hartanya. Wa waladahu, baru banyakin anaknya. Jadi jangan ngikutin sunnah banyak anak tapi belum kaya. Padahal dalam hadisnya Nabi ini doanya didoakan banyak harta dulu. Jadi kaya dulu, Pak, baru banyak anak. Kalau kita kagak, banyak anak dulu, kayanya enggak kaya-kaya. Jadi Allah ma'aksir malahu wa waladahu. Ya. Jadi Anas itu didoakan, ya Allah banyakin hartanya, banyakin anaknya, panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Maka disebutkan sahabat Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang meninggal dalam kondisi umurnya sudah sangat lanjut. Dan beliau mempunyai banyak anak dan juga mempunyai banyak harta. Jadi mendidik anak fokusnya quwwatul iktisad. Kemampuan ekonomi, kekuatan ekonomi. Dan membangun ekonomi itu kita perlu kemudian membangun skill, mendidik skill, kemampuan anak. Ya, kemampuan. Karena kompetensi itu terdiri dari kognitif, skill, dan yang paling penting dasarnya adalah attitude. Yang kedua, kuwatul iman, kuwatul akidah, kuwatul ilm. Anak-anak kita harus menjadi anak-anak pembelajar, menjadi generasi robbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
dengan sebab dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Quwwatur ruhiyah, dengan bahasa lain, cerdas secara emosi dan cerdas secara spiritual. Juga quwwatul jism, fisiknya kuat, sebagaimana umatnya Nabi Daud, ya, bastatan fil ilm wal jism, kuat dari segi fisik dan juga ilmunya. Kata Nabi SAW, al-mu'min qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah dari segi apa? Ya, minimal lemah ini. Kemudian yang harus kita lakukan berarti mendidik dengan ilmu. Makanya quote-nya para guru, Pak. Kalau guru sudah berhenti belajar, maka dia harus berhenti mengajar. Ya, Pak. Dan orang tua tuh guru juga, Pak. Jadi kalau guru berhenti belajar, ya, ada orang profesinya guru, ya, tapi kagak mau belajar. Nggak bisa pakai ChatGPT, nggak bisa bikin soal pakai Quizizz, nggak bisa pakai Canva. Kalau guru udah berhenti belajar, dia berhenti ngajar, pensiun udah. Karena mendidik harus punya ilmu, ya, mendidik harus punya ilmu. Dan Allah mengingatkan kita di surat Az-Zumar ayat yang ke-9, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kalau bahasa kasarnya, sama enggak antara orang yang cerdas sama orang yang bego? Tentu beda. Oleh sebab itu dalam Islam menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan, tua ataupun muda. Bahkan dalam mahfuzat disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kalau ditanya kapan kita berhenti? Kalau kita mati, Pak. Kita berhenti ngaji, kita berhenti belajar kalau kita mati. Yang kedua, didik anak sesuai dengan fitrahnya. Ya, fitrahnya. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratullahil lati fataran nas 'alaiha. Nah, fitrah itu, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ada dua. Yang pertama, condong dan cenderung kepada Islam atau kepada tauhid. Jadi setiap anak lahir itu potensinya bertauhid. Surat Al-A'raf ayat 172. Bahkan anak orang kafir yang lahir dalam masih bayi, belum akil balik, dia masih disebut fitrah, masih disebut bertauhid. Kalau dia meninggal, maka insya Allah dia mati masih masuk surga, Pak. Karena dia masih dalam tauhid fitrahnya. Yang kedua, fitrah itu adalah kecenderungan untuk menganggap baik suatu kebenaran dan menganggap buruk segala yang batil. Itu fitrah kita, Pak. Yang buruk kita anggap buruk, yang batil kita anggap batil, yang benar kita anggap benar. Karena sesungguhnya semua hukum dalam syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pada hati makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan hati mereka cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Jadi kita didik anak kita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tauhid, sesuai dengan fitrahnya, condong dan cenderung kepada kebenaran. Berarti diajarkan juga akhlak yang karimah. Yang ketiga, mendidiknya sesuai dengan passion, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 84, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Ya, yang oleh Ibnu Katsir syakilati itu disebutkan, ya, syakilati itu maknanya adalah keahlian masing-masing. Ya, kata Mujahid berdasarkan tabiat dan kecenderungannya. Kalau anak memang hobinya di olahraga, itu, Pak, yang dikembangkan. Ya. Jadi kalau bahasanya jangan ngajarin ikan untuk terbang karena ikan jagonya berenang. Jangan ngajarin burung untuk berenang karena burung jagonya terbang. Kalau anak kita jago matematik, kembangkan matematikanya. Jangan dipaksa bisa main basket karena bapaknya olahragawan dipaksa. Nah, itu nggak boleh. Jadi berdasarkan minat dan bakatnya. Makanya ada tes kemampuan akademik, ada tes bakat, ya. Dan yang sekarang itu yang diciptakan oleh orang Indonesia, Pak Farid Podiman, tipe kecerdasan manusia.
ada yang sensing, ada yang thinking, ada yang intuiting, ada yang feeling, dan ada yang insting. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, nanti di episode yang lain kita akan bahas ini. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, mendidik sesuai dengan zamannya. Nah, anak-anak sekarang ini disebut dengan digital native. Sangat tergantung kepada digital. Beda sama generasi milenial. Apalagi generasi kolonial katanya Pak. Kalau ibu-ibu ditanya, ibu itu gennya gen apa? Gen milenial, gen Z atau gen apa? Enggak usah, ibu-ibu kebanyakan gennya gen dut. Ibu-ibu sono gue bilang. Saya nggak paham tadinya gen dut itu, oh gendut masalah. Wah enggak Bu, enggak. Mendidik sesuai dengan zamannya. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab berkata, alimu auladakum, ajarkanlah anak-anakmu, fa innahum saya'isu fi zamanihim ghairu zamanikum. Dia hidupnya beda dengan zaman orang tuanya. Orang tuanya nulis skripsi masih mesin ketik Pak. Sekarang mah copy paste, pakai chat GPT. Berapa banyak orang yang bikin skripsi, bikin tesis, udah pakai chat GPT sekarang. Ya, udah digital native. Jadi nggak bisa dilepaskan. Ya, oleh karena itu pendidikannya, ya, orang tua itu harus hadir sebagai teladan, jadi contoh. Kenapa? Karena manusia disebut homo mimesis, makhluk peniru. Yang dia tiru yang kelihatan. Memang idealnya kita tiru, kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi yang paling jelas kelihatan oleh anak yaitu orang tuanya. Maka di pertemuan yang lalu kita bahas kesolehan orang tua menjadi modal utama keberhasilan pendidikan anak. Ya, sebagaimana dialog yang sangat fenomenal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ibrahim cerita bagaimana saya bermimpi bahwa dalam mimpi saya disuruh Allah menyembelihmu. Jawaban Ismail luar biasa. Apa jawabannya? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Kenapa bisa begitu Pak? Karena Nabi Ibrahim sebagai ayah hadir dalam pendidikan anak. Hadir itu tidak harus menemani Pak. Tidak harus kita yang ngajarin. Tapi kapanpun dibutuhkan oleh anak kita hadir. Nah, maka ada teori menurut Umar bin Khattab yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Namanya 4D, metode pendidikan Umar. D yang pertama, dolanan. Umur 0 sampai 7 tahun. Dolanan itu main Pak ya. Jadi anak-anak itu usia bermain ini harusnya lebih sering main sama bapak sama ibunya, bukan main sama gadget. Ya, bikin kenangan yang manis dan terindah dalam fase dolanan itu. Ya, ini membangun kedekatan. Yang kedua baru mulai mendidik usia 8 sampai 14 tahun. Jadi kalau fase sebelumnya pendidikannya itu packagingnya adalah dolanan. Kalau bahasa guru TPA namanya BCM, bermain, cerita dan menyanyi. Ya, makanya disebut ada metodenya Paikem Gembrot Pak. Apa Pak? Paikem Gembrot. Pendidikan aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Apa Pak? Ingatnya Paikemnya doang. Paikem Gembrot, pendidikan aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Jadi fase 0 sampai 7 tahun. Makanya anak TK itu harusnya kalau ngikutin kurikulum Dignas, anak TK belum wajib bisa baca, belum wajib bisa nulis. Karena yang paling utama bagaimana dia membangun hubungan sosial. Yang tadinya dia egosentris bisa bermain sama teman, bisa berbagi, bisa kemudian disiplin. Anak sekarang belum apa-apa TK udah diajarin ngitung, diajarin baca, diajarin bahasa Inggris, luar biasa.
Padahal bapaknya bahasa Inggrisnya juga cas-cis-cus. Ya maksudnya bisa cas-cis dan cus gitu. Ya, jadi umur 8 sampai 11 tahun, 14 baru dididik. Ya, fase didik dasar-dasar agama, akhlak, penguatan karakter, nalar, logika, dan di fase ini juga mulai diajarkan reward and punishment, as-sawab wal iqab. Ya, kalau dia melanggar konsekuensinya dapat hukuman. Kalau dia berprestasi konsekuensinya mendapatkan pujian dan mendapatkan hadiah. Ya, nggak kayak sekarang. Ya, anak ngerokok di sekolah ditabok sama gurunya dipecat, dipenjara. Makanya sekarang jadi guru udah bodoh amat. Kalau bahasanya nanan dah, lu bocah mau ngapain kek, mau lulus mau kagak, mau gimana kek. Padahal di rumah orang tuanya di sekolahin anak biar anaknya pinter, biar anaknya cerdas, biar anaknya baik. Jadi orang tuanya nyerahin ke guru, tapi di sekolah guru nggak bisa melaksanakan. Makanya saya kalau ditanya, sebagai guru setuju nggak anak nakal dikirim ke barak militer? Saya bilang kalau guru diperbolehkan melaksanakan tupoksinya sudah nggak perlu ditaruh di barak militer. Ya, kan salah satu tupoksi guru melaksanakan reward and punishment. Lihat Pak, sejarah Umar bin Abdul Aziz, khalifah dinasti Bani Umayyah yang paling terkenal. Sampai-sampai pada masa kepemerintahan beliau, serigala sama domba main bareng. Jadi serigala udah gak lagi berburu domba. Ngapain berburu? Kalau udah waktunya makan, dikasih makan sama Umar. Saking adilnya. Bagaimana pendidikannya? Umar itu, Abdul Aziz, bapaknya Umar, itu bukan khalifah. Bukan khalifah Pak. Ya, tapi cuma gubernur. Tapi kemudian yang diangkat oleh pamannya bukan anaknya, tapi malah Umar yang diangkat menjadi khalifah. Kenapa? Karena pendidikan Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Dan bagaimana ketika Abdul Aziz menyerahkan pendidikan Umar kepada seorang ulama. Ketika ngambil rapot kalau bahasa kitanya, itu nilai anaknya jelek. Kata Umar, kata Abdul Aziz, kenapa anak saya begini? Ya bagaimana? Dia main lulu, kagak mau belajar. Sedangkan kami kalau mau ngukum dia, kan anak gubernur. Kalau nanti ada apa-apa, lah kami yang dimasalahin. Wah, kata bapaknya, kalau begini anak saya nggak bakalan sukses menikah. Tolong Bapak Guru, panggil anak saya Umar ke sini. Lalu di depan anak saya, Pak Guru marah-marahin saya. Bahkan Bapak boleh gaplok saya gara-gara anak saya ini. Ini beneran Pak, beneran. Dipanggil Bu Umarnya. Di depan Umar, bapaknya Umar yang gubernur itu diomelin sama gurunya, bahkan digaplok. Sehingga anaknya mikir, kalau bapak gua yang gubernur aja digaplok sama guru gua, gimana gua yang cuma anak gubernur? Kalau sekarang kagak. Anak gubernur bawa mobil ke sekolahan, diomelin sama gurunya udah, itu mah cerita Bu, tahu negara mana. Yang ketiga, dulur, temen Pak, usia 15 sampai 12 tahun, cara mendidik anak dijadikan dia sebagai dulur, sebagai teman curhat, teman ngobrol, teman berbagi. Ya, teman tukar pikiran gitu. Yang terakhir fase dewasa, ya, fase bagi kita memberi tanggung jawab dan memberi kemandirian. Ini metode pendidikan ala Umar bin Khattab. Maka kata kuncinya, peran orang tua itu ayah menegakkan aturan dan ibu menghadirkan kenyamanan. Kita bagi tugas Pak, jangan semuanya diserahin ke istri. Jadi ayah tugasnya menegakkan aturan. Kalau anak melanggar, yang menghukum ayahnya. Nah, ibunya memberi kenyamanan. Nah, langkah praktis yang harus kita lakukan menjadi orang tua akhir zaman, meluangkan waktu untuk komunikasi yang efektif. Kalau bahasa anak sekarangnya punya me time Pak, punya waktu bersama dengan anak. Silakan, Bapak yang paling tahu kondisi Bapak, atur sendiri. Ya, nggak harus satu ahad.
ya, karena kalau saya 1 ahad malah lebih sibuk. Yang penting ada waktu, bisa bareng sama anak, bisa main, bisa kumpul, sekedar makan, sekedar jalan, dan itu menjadi komunikasi. Bahkan kalau kita menyempatkan menjadi orang tua yang tugasnya ternak teri antar anak, antar istri, Pak, nah itu menjadi me time yang luar biasa. Yang kedua, menanamkan rasa aman dan nyaman. Jadi rumah itu harus jadi tempat yang aman dan nyaman. Jangan sampai anak kita jarum super. Tahu Pak ya, jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Kenapa? Nggak betah di rumah. Yang ketiga, fokus pada nilai-nilai dasar. Yang keempat, menerima dan beradaptasi. Kenapa? Karena zamannya udah berbeda. Anak sekarang udah beda, Bu. Udah beda, Pak. Maka kita mesti terima dan beradaptasi. Ibu-ibu juga kudu tahu apa yang jadi tren di anak-anak sekarang. Jangan kita gaptek, Bu. Ya. Kalau anak-anak sukanya apa, Bu? K-pop. Ya minimal kita kenal lah Blackpink, Bu. Ya, Bu ya. Ya jadi kalau ngomong nyambung gitu, Pak. Ya. Kemudian yang kelima, buat ayah nih, evaluasi sumber penghasilan. Kita harus pastikan setiap makanan yang masuk ke dalam mulut anak kita, setiap pakaian yang dia pakai, semuanya dari hasil dan sumber yang halal. Yang keenam, menerapkan pendidikan imun. Ya, bukan steril, bukan anak serba nggak boleh, tapi anak dijelaskan konsekuensinya. Kalau kamu begini, bakalan begini. Tapi dibimbing, jangan diserahkan dia pilih sendiri. Ya, menerapkan batasan, konsisten, serta menjaga dari pengaruh yang negatif. Dan yang paling utama, yaitu doa. Doa dari orang tua. Karena salah satu da'watun mustajabah. 3 kelompok orang yang doanya mustajab, yaitu da'watun walidun an waladihi. Doanya orang tua sama anak. Jangan jadi kita orang tuanya maling kundang. Ketika anak yang nakal dikutuk jadi batu. Jadilah kita orang tua seperti orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Ketika dia nakal didoain jadi imam Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian kaji kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada tanya jawab? Cukup Bapak Ibu? Baik, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.